Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Syahri Ramadhani, NIM 200301501076. Dari kelas P3SD. Kali ini kita bahas tentang keterampilan motorik. Dan keterampilan motorik dapat diprediksi berdasarkan sudut pandang, dan hampir setiap ahli menyusun klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan sudut pada masing-masing. Klasifikasi keterampilan motorik berdasarkan kecepatan gerak awal dan berakhir suatu kegiatan, stabilitas lingkungan, gerak objek dan lingkungan, dan keterasingan terhadap suatu keterampilan. Klasifikasi keterampilan motorik ditinjau berdasarkan kecermatan gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor skill, dan kedua keterampilan motorik kasar adalah keterampilan motorik yang melibatkan otot-otot besar sebagai penggerak utama. Keterampilan motorik kasar berhubungan dengan besar dan luasnya penggunaan otot-otot dalam tubuh. Misalnya berlari, meloncat, memukul, dan sebagainya. Keterampilan motorik halus. Yang kedua ini keterampilan motorik halus atau fine motor skill. Keterampilan motorik halus adalah keterampilan gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai penggerak utama. Sebagai contoh, keterampilan menarik pelatuk senapan, keterampilan melepas anak panah pada cabang olahraga panahan, dan sebagainya. Keterampilan gerak halus lebih menunjukkan kepada kualitas gerak yang lembut. Pada gerak ini aktivitas tubuh lebih terbatas pada ketelitian respon dari berbagai stimulus. Pada bagian ini, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu keterampilan motorik diskrit. Dan keterampilan motorik diskrit adalah keterampilan yang dapat diketahui dengan jelas kapan saat dimulai dan kapan saat berakhir. Singer pada tahun 1980 sebagai contoh gerakan meloncat dalam loncat indah, gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai, dan sebagainya. Penentuan batas mulai dan berakhirnya suatu keterampilan itu terutama didasarkan atas struktur keterampilan itu sendiri. Keterampilan motorik serial. Keterampilan motorik serial yang kedua yaitu gabungan dari beberapa keterampilan motorik terputus yang dilakukan secara berulang-ulang. Keterampilan ini dapat dilakukan dengan baik apabila stimulus dapat diperkirakan atau diantisipasi, sehingga pada saat tertentu tuntutan respon tidak terlalu berat untuk mengganggu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan keterampilan yang ditampilkan lebih stabil. Yang ketiga, keterampilan motorik kontinu. Keterampilan motorik kontinu adalah keterampilan motorik yang tidak jelas kapan saat dimulai atau kapan saat akhir gerakan ini. Sewaktu-waktu dapat berhenti atau terus berlangsung dan tidak dapat dihentikan. Contoh keterampilan ini adalah gerakan bermain tenis meja. Dalam bermain tenis meja, pemain bergerak dalam berbagai macam pola motorik yang harus dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keadaan bola. Pada bagian ini, keterampilan motorik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama keterampilan tertutup atau closed skill. Keterampilan motorik tertutup adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kondisi lingkungan yang baik, yang tidak berubah-ubah, dan gerakan dilakukan semata-mata dari stimulus dari dalam diri pelaku sendiri tanpa dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Dengan demikian, keterampilan tertutup merupakan keterampilan merespon lingkungan
lingkungan yang stabil, sehingga pelaku dapat memprediksi lingkungan dengan baik karena lingkungan berubah-ubah atau keterampilan yang terbuka, keterampilan motorik. Yang kedua, keterampilan motorik terbuka, yaitu keterampilan gerak di mana lingkungan selalu berubah-ubah sehingga sukar diprediksi. Gerakan yang dilakukan selain karena adanya stimulus dari dalam diri pelaku juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar. Keterampilan terbuka ada hampir pada semua cabang olahraga permainan. Kata kawasan adalah terjemahan dari kata domain yang dapat diartikan sebagai bagian atau unsur kawasan psikomotor yang akan dikemukakan pada kesempatan ini bertitik tolak dari klasifikasi gerak yang dikemukakan oleh Hero pada tahun 1972 yang membedakan gerakan tubuh manusia menjadi 6 klasifikasi yang meliputi gerak refleks, gerak dasar, fundamental, kemampuan perseptual, kemampuan fisik, gerak keterampilan, komunikasi non-diskursif. Gerak refleks adalah kemampuan gerak yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan kemampuan yang bersifat bawaan atau tidak perlu dipelajari. Gerak refleks ini bersifat prerequisite terhadap perkembangan kemampuan gerak tubuh yang bertaraf lebih tinggi. Bersifat prerequisite artinya tanpa memiliki kemampuan gerak refleks, maka kemampuan gerak tubuh tidak akan berkembang dengan baik. Gerak dasar fundamental. Gerak dasar fundamental adalah gerakan-gerakan dasar yang berkembangnya terjadi sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan tingkat kematangan pada anak-anak. Gerak dasar yang dimulai dapat dilakukan pada masa bayi dan masa anak-anak tersebut dapat disempurnakan pada masa-masa sesudahnya melalui proses latihan. Kemampuan perseptual adalah kemampuan untuk menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh panca indera. Kemampuan perseptual ini seseorang dapat mengerti tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan perseptual yang erat hubungannya dengan gerakan tubuh ada 5 macam, yang meliputi pembedaan rasa gerak atau kinestetik. Perbedaan kinestetik adalah kemampuan untuk menginterpretasi rasa, posisi, dan gerakan tubuh atau bagian tubuh. Pada saat seseorang membentuk posisi atau menggerakkan tubuh tertentu, ia akan dapat merasakan posisi atau gerakan tubuh yang dilakukan. Perbedaan penglihatan atau visual. Pembedaan visual adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh mata untuk dapat mengerti tentang apa yang dilihat. Kemampuan ini berguna dalam berolahraga yang melibatkan objek yang harus dilihat, misalnya olahraga yang menggunakan bola. Pembedaan atau pendengaran auditori. Pembedaan auditori adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh telinga untuk dapat mengerti tentang apa yang didengar. Kemampuan ini berguna bagi olahraga yang menggunakan isyarat-isyarat suara, misalnya bunyi aba-aba peluit, suara wasit atau juri, atau suara yang timbulkan lawan. Misalnya dalam bermain sepak bola, seorang yang sedang menggiring bola
karena mendengar suara langkah di belakang yang mengejarnya. Ya, pembedaan peraba atau taktil. Pembedaan taktil adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang ditangkap oleh indera peraba untuk dapat mengerti bagaimana keadaan sesuatu yang diraba atau menyentuh kulitnya. Kemampuan ini berguna dalam olahraga yang menggunakan objek yang harus dimanipulasi, misalnya dalam permainan bola voli. Seorang harus tahu keras atau lunaknya bola yang dimainkan. Kemampuan koordinasi. Kemampuan koordinasi adalah kemampuan yang memadukan persepsi atau pengertian yang diperoleh dalam menginterpretasi stimulus olahraga. Beberapa kemampuan perseptual ke dalam suatu pola gerak tertentu. Misalnya, seorang pemain sepak bola sedang mengirim bola dan dikejar lawan. Ia mengkoordinasikan persepsi mengenai rasa gerak pengirim penglihatannya terhadap bola. Kemampuan fisik. Kemampuan fisik adalah kemampuan yang memfungsikan sistem organ-organ tubuh dalam melakukan aktivitas gerak tubuh. Kemampuan fisik sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas gerak tubuh. Gerakan yang terampil dapat dilakukan apabila kemampuan fisik cukup memadai. Secara garis besar, kemampuan fisik dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ketahanan, endurance. Ketahanan fisik adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu lama. Dan kekuatan, strength. Kekuatan fisik adalah kemampuan menggunakan tegangan otot untuk menahan atau melawan beban. Kekuatan merupakan jumlah maksimum daya yang dikerahkan sekelompok otot dalam melawan beban atau tahanan. Dan kelenturan, fleksibel. Keleluasaan gerak, persendian yang dipengaruhi oleh bentuk tubuh tulang yang membentuk persendian. Dan kelincahan, agility, dan kecepatan, speed.